Kalau emang istri sampai perlu ngubah-ngubah bon, mau nurunin harganya kayak naikin harganya hanya karena untuk menjaga ketentraman rumah tangga. Hola netizen yang tercinta. Perpisahan Baim Wong dan Paula Verhoeven meninggalkan banyak drama, mulai dari isu perselingkuhan hingga tudingan Baim Wong yang disebut pelit terhadap istrinya. Kini terungkap aib Baim Wong yang dibongkar oleh mantan asisten Paula. Mantan asisten itu awalnya mencoba untuk membongkar kelakuan Paula dengan membahas soal bon yang disebut diminta untuk diubah sebelum disetorkan ke Baim Wong. Mantan asisten menyebut Paula kerap meminta untuk mengubah harga barang diskon ke harga normal agar bisa mendapat uang ganti yang lebih dari Baim Wong. Namun cerita soal tingkah Paula itu malah mendapat respon yang berbeda dari publik. Gegara cerita itu, publik jadi mengetahui sifat asli Baim Wong yang berhitungan dengan istrinya sendiri. Netizen yang berbakti pun ramai menyindir aksi konten Baim Wong yang kerap bagi-bagi uang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini alasannya kenapa kita itu nggak boleh iri sama orang lain. Perkara Paula aja bisa jadi bahan bersyukur buat kita gitu loh. Karena sekarang ramai banget di TikTok, suami aku meskipun kerjaannya bla 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 tapi nggak pernah tuh nanyain bon belanja dan lain-lain. Dan dari sini juga kita belajar bahwa meskipun pasangan kita orang yang punya, tapi kalau misalnya mentalnya memang pelit, memang demit sifatnya itu ya percuma aja. Ternyata nggak menjamin kita itu bahagia nikah sama orang yang berada. Buktinya hal-hal kayak gini jadi bukti nyata banget buat siapapun yang mau nikah sama orang berada tapi sifatnya dari pacaran udah kelihatan kayak pelit, mending kalian run guys. Kalian udah tahu berita ini belum sih? Baru kali ini gue ngerasa relate sama Paula gitu ya. Jadi kayak kata ex asistennya Paula tuh sering minta untuk harganya tuh dijadiin harga normal yang tadinya diskon gitu kan, sebelum reimbas ke Baim Wong. Jadi barang-barang yang dibeli itu biasa di e-commerce gitu kan. Kalian tahu kan kalau misalnya belanja di e-commerce tuh biasa ada harga normal, terus habis itu dicoret, terus habis itu harga diskon. Nah itu tuh harga normal itu yang dipakai gitu. Terus habis itu yang dibeli juga untuk keperluan anak segala macam. Gue nggak tahu tapi kayak gue relate banget, tau nggak sih? Gue juga sering begitu dulu waktu zaman kuliah S1 ya kan, belum ada duit. Jadi kayak gue bohong tuh ke mak gue, misalnya harganya itu 68.000, terus habis itu harga normal 80.000 gitu kan. Gue bilang ke mak gue harga 80.000. Banyak netizen yang ngecap kalau misalnya itu parah gitu ya, kagak tidak jujur terhadap suami segala macem gitu ya. Tapi mah kata gue ya udah sih suami sendiri gitu kan, gue aja ke mak bapak gue begitu. Menurut gue mah tidak ada salahnya gitu ya, apalagi kalau misalnya kita tahu nih sebenarnya orang tua kita atau kayak pasangan kita tuh bisa-bisa aja memberikan segitu banyak gitu kan, selama tidak memberatkan. Menurut gue nggak masalah. Kayak kenapa sih netizen gitu? Gue yakin lu juga banyak yang begitu ya nggak sih? Tapi gue pengen tahu perspektif kalian deh. Sebenarnya hal kayak gitu boleh nggak sih ketika sudah menikah? Kalau misalnya anak sama orang tua kan itu beda kasus ya. Tapi kalau misalnya pasangan seperti itu, apakah itu normal atau kayak sebenarnya nggak boleh sih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Ada-ada aja kelakuan orang berduit mah. Istrinya pakai mesti ngumpulin bon buat bisa dirembers belanjaannya. Sepertinya ini sesuatu yang mungkin memang Mak Gabe nggak akan pernah ngerti ya, karena Mak Gabe tidak sekaya dia dan hidupnya tidak sekompleks dia. Mak Gabe juga nggak punya perusahaan. Cuma nih, apakah kerja barengnya nih ya sama istri ya? Kayaknya sih harusnya ya istri itu jatahnya berbeda deh ya. Nggak harus lah apa-apa aja belanjaan istri mesti ngumpulin bonnya terus biar dirember sama suami. Saking ketatnya ngatur pengeluaran, istri sampai mainin bon loh. Itu ngedit bon itu effort Pak. Emang ya Mak, kalau perkara suami ini ya, itu sebetulnya bukan tentang seberapa kaya dan seberapa banyak uangnya ya Mak, tapi seberapa suami kita mengasihi
istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Gitu. Numpang tanya nih ya, itu hebat banget tuh si tante ya, sampai kepikiran ngedit Bond. Salah tante, lagian tante ngapain sih pakai diedit? Kalau berdasarkan Perserikatan Istri-istri di Indonesia ya tante ya, suami bilang waktu belanja habis berapa, kita bilang aja segitu. Waktu suami tanya mana Bondnya, diam, enak aja minta-minta Bond. Sono lu sendiri tanya, cek sendiri dah, kalau nggak lu belanja sendiri sekalian gitu. Kagak ada demi apa? Demi transparansi keuangan rumah tangga ya, bisa dicek sendiri berapa harganya. Kalau emang istri sampai perlu ngubah-ngubah Bond, mau nurunin harganya kayak naikin harganya hanya karena untuk menjaga ketentraman rumah tangga, bisa kebayang ya betapa kasihannya itu jadi istri. Catet ya mak-mak, kalau laki lu tinggal sebut angkanya berapa, dia kasih kagak banyak cincong, apalagi lu yang megang semua duit suami lu, bersyukur ya. Meskipun lu kagak tinggi semampai, cakep, spekan model internasional, lu kagak digituin sama laki lu. Meskipun laki lu uangnya kagak sebanyak dia, tapi laki lu lebih ikhlas, tulus, dan mencintai lu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Anak gadis merapat, mama mau ngomong dengar sayang ya. Di dalam rumah tangga semuanya memang harus transparan, tapi ya ada batasannya semuanya. Rumah tangga itu saling menghargai, saling menyayangi, saling melayani. Bukan kita yang selalu melayani, menghargai, mengasihi, tapi kita tidak mendapatkan timbal balik. Gak boleh juga kayak begitu ya. Itu bakalan jadi bom waktu. Tahu bom waktu? Sekarang dia belum meledak, nanti kalau udah waktunya dia meledak. Lagi-lagi Mak Gabe ingetin, perkara keuangan bahas dari sebelum menikah. Mak, aku baru aja menikah udah telat dong Mak. Enggak. Kalau baru menikah justru juga bisa diperbaiki. Dari awal pernikahan, gak apa-apa berantem gede sekalian, lu lempar piring, banting apa. Yang penting utarakan isi kepala dan isi hatimu ke pasanganmu. Perbaiki dari awal. Karena apa? Pernikahan itu dibangun oleh kebiasaan demi kebiasaan. Kalau kamu membiarkan satu kebiasaan yang kamu benar-benar gak suka, kamu toleransi. Oke, sehari 2 hari kamu tahan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Tapi pernikahan itu tentang seumur hidup. Kuat nggak nahannya seumur hidup? Enggak kan? Jadi lebih baik dari awal menikah, kalau sudah melihat ada indikasi yang tidak baik, ada calon-calon bibit-bibit kebiasaan yang tidak baik, yang kamu tidak bisa terima, langsung sampaikan saat itu juga. Kenapa? Karena justru awal pernikahan itu wajar kamu berantem, wajar kamu banyak konflik, namanya juga penyesuaian. Tapi nanti ketika sudah sama-sama satu jalan, sama-sama tahu isi pikiran masing-masing, isi hati masing-masing, gak usah pakai nebak-nebak, gak usah pakai nerka-nerka, ya kita bisa saling sama pasangan. Tapi kalau awal sok-sok lu mesem-mesem aja, iya mas, oh pakai bond mas, iya mas, oh demi keuangan perusahaan ya, oh iya mas. Tapi lama-lama nggak tahan juga kan, iya enggak. Gemes aku kalau denger suami itu perhitungan sama istri. Dia nggak tahu ya, Tuhan itu menitipkan rezeki istri dan anaknya lewat dia. Kalau tidak disalurkan dengan baik, awas nanti Tuhan marah sama kamu. Gak habis pikir ya kenapa ya itu sidang perceraian pingin terbuka untuk umum, kalau bisa pun live streaming kayaknya ya. Apa-apa karena dia itu tukang bikin konten atau gimana gitu. Apa-apa juga sampai perceraian juga harus terbuka untuk umum. Ada gila-gilanya gitu. Yang namanya perceraian itu sangat ketat dan tidak untuk umum. Dulu waktu aku pernah bersidang bercerai, yang ngantar aku pun gak boleh masuk loh, di luar loh. Karena apa? Takut di dalamnya itu ada aib, karena aib ini hanya boleh diketahui oleh kedua belah pihak dan majelis hakim, tidak ada yang lain gitu. Nah ini dia minta terbuka untuk umum, agak lain banget ya. Kalaupun benar ya ada kesalahan di istrinya, emang harus banget diumumin? Pasang spanduk pasang spanduk setiap juru kayak lagi kampanye.